Halo semuanya. Jadi pada part kedua ini kita akan bicara soal grid. Apa itu grid? Grid adalah sebuah elemen yang digunakan untuk menata letak sebuah layout website. Tanpa grid, website kita akan berantakan. Di sini mereka sudah menyediakan grid. Grid itu terdiri dari 12 kolom. Sebelumnya kolom ini dibungkus dengan row. Seperti ini contohnya. Ini menggunakan offside. Oke, kita akan belajar sebuah grid terdiri dari 12 kolom, bisa dibagi 12 hingga 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu ada containers. Containers ini gimana ya? Jadi tanpa containers website kita akan full width, akan penuh layar pada desktop. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Dia menunya akan penuh seperti ini. Tanpa kontainer akan penuh seperti ini ya. Jadi kita gunakan kontainer. Oke, di sini navbarnya tersedia zdep atau shadow, box shadow. Saya akan perlihatkan. Dia tersedia zdep. Jika kita ingin membuatnya flat tanpa shadow, kita bisa menggunakan zdep 0 atau 0 zdep. Oke, the shadow has gone or disabled. Pertama saya akan merapikannya terlebih dahulu. Home page, downloads, members, home, categories, about. Di sini dividernya akan saya matikan saja. Ini mengganggu, saya tak suka. Divider saya matikan. Lalu pada drop down content ini saya akan berikan sedikit style lagi. Saya akan membuat sebuah border bottom seperti ini. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan menambahkan sebuah row. Lalu kita dalam row ini akan kita buat sebuah konten menggunakan div call. Kita baginya. Oke, hal yang perlu diperhatikan sebelumnya adalah membuat sebuah row di sini. Lalu pada row saya akan membuat container. Nah, sekarang saya akan membaginya menjadi 4 bagian atau 3. Saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Berarti saya menggunakan call L 12 kita bagi 3 itu berapa? 4. L 4. Nah, L ini menandakan bahwa pada posisi device-nya large atau besar, pada posisi L ini, jadi dia pada posisi large ini dia memiliki kolomnya ini 4 value. Namun jika pada posisi medium
Di sini saya akan membuat menjadi 12. Jadi posisinya tuh lebarnya hanya untuk dia. Atau di sini kita bagi menjadi 6, lalu S-nya 12. Ini sama M6 S12. Coba di sini kita kasih dummy ya, dummy kelas. Konten 1. Di sini saya gunakan HAM3 saja. Konten 2, konten 3. Kita simpan. Lalu kita coba. Dia akan dibagi 3 seperti ini. Sekarang kita akan membuat sebuah background colornya pada dummy class ini agar terlihat pembagiannya. Maka pembagiannya seperti ini. Dia tidak memiliki margin. Sebetulnya kita hanya perlu membuat row terlebih dahulu sebelumnya. Jadi sesudah kita membuat row, kita membuat kontainer. Di dalam kontainer juga tersedia row untuk barisnya. Nanti jika pada div class call ini juga tersedia row lagi, jangan salah. Kita beri common agar gampang, agar mudah nanti ketika maintenance. Nah, sebetulnya di sini juga harus tersedia row terlebih dahulu untuk H3 konten ini. Seperti ini jadinya. Di sini kita bisa menggunakan, kita akan menambahkan sebuah card atau konten yang sudah jadi pada components. Di sini tersedia cards. Cards ini digunakan untuk kayak konten-konten awal landing page gitu. Di sini ada basic card, ada image card, ada card referral. Jadi di sini jika kita klik, dia akan muncul gitu. Keren bukan? Kita akan menggunakan ini ya. Di sini sudah ada kodenya. Kita copy saja. Lalu pada sini kita buat. Kita coba rapikan. Memang sangat pusing untuk melihat kode segini banyaknya.
Coba kita simpan. Sekarang kita coba. Seperti ini. Ini tidak tersedia gambarnya. Kita coba pada row ini kita coba tambahkan kelas yang bernama content. Untuk memberi sebuah marginnya di sini kita tambahkan seperti ini. Ini background birunya kita hapus saja ya. Dummy kelasnya sudah cukup. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Oops, sorry. Oh, tidak bisa, ini mentok. Oke, kita lupakan saja. Sekarang kita akan mengubah sebuah title-nya di sini. Kita ubah dengan konten 1. Lihat selengkapnya. Lalu di sini kita tambahkan sebuah lorem ipsum. Kita coba lorem ipsum. Kalau lihat selengkapnya dia akan menuju ke halaman detail. Ini gambarnya belum tersedia. Kita ambil gambarnya di sini, image.office, kita ganti dengan image 1. Lalu pada folder kalian, pada folder master kalian, tambahkan sebuah gambar. Pada folder master kalian, tambahkan sebuah gambar. Pertamanya tambahkan sebuah folder image. Lalu copy sebuah gambar ke image tersebut. Di sini saya akan menggunakan gambar tumbal atau ini saja. Saya copy ke dalam image. Kita coba. Maka dia ada gambarnya. Jika responsif medium, dia akan dibagi 2. Jika small, dia akan 1. Sekarang kita coba copy saja ini. Ini cardnya tersedia zdep. Jika mau dihilangkan sama seperti halnya seperti tadi, di sini kita hilangkan. Jadi zdep 0. Jadi tidak ada bayangannya, namun terlihat jelek ya. Kita kasih bayangan saja, zdep 1 jadinya. Seperti ini. Sekarang untuk ininya, konten yang lainnya bisa kita copy paste.
agar tidak terlalu ribet. Ini kita rapikan dulu deh. Ya, kalau hasil copy paste jadi berantakan seperti ini. Nanti kalau setelah latihan juga sudah hafal. Saya sendiri tidak terlalu hafal, tapi saya bisa menggunakan metodenya. Kita copy paste pada H3 ini. Kita simpan, lalu kita coba. Dia tidak memiliki sebuah jarak. Bagaimana cara mengatasi sebuah ini? Coba kita tambahkan kontainer sebelumnya. Yang ini kita hapus saja. Sekarang kita coba. Maka dia akan kecil seperti itu. Dengan kecuali kita tambahkan row saja. Coba kita tambahkan row. Sama saja hasilnya. Berarti sebelumnya kita harus membuat sebentar. Coba gini kita undo saja. Kita perhatikan kodenya apa ada yang salah. Kira-kira apa ya? Coba di sini R4 nya kita ganti dengan 3. Kita simpan. Sama saja, berarti ada yang salah ini. Coba hapus dulu. L3 ini menjadi L4 lagi. Saya akan memperbaikinya terlebih dahulu. Ini untuk mempersingkat waktu, saya pause terlebih dahulu ya. Oke, saya sudah menemukan jawabannya. Ternyata ada satu hal yang sepele kita lupakan. Jadi sebetulnya kita tidak perlu menambahkan row lagi. Setelah ada row, di sini ada kolom, di sini tidak perlu row lagi. Kita cukup menambahkan div class call lagi untuk membaginya, baru kita menambahkan row. Di sini kita hapus saja rownya. Lalu kita hapus rownya. Di sini juga kita hapus rownya.
Kita hapus lagi raw-nya. Kita tidak perlu menambahkan raw lagi, jadi kita simpan. Lalu kita refresh coba. Nah, jadi seperti ini. Ini kenapa tulisannya close atau more forward? Karena ikonnya tidak ter-include karena jaringan saya juga lagi rusak ini. Saya menggunakan CDN untuk ikonnya. Jaringannya tidak connect jadi tidak ter-include. Di sini kita coba ganti konten 3. Kita ganti dengan konten 3. Ini konten 1. Kita simpan. Lama sekali. Ini sedang meng-load sebuah ikonnya. Saya nonaktifkan saja ikonnya. Oke. Jadi seperti ini. Ketika dia pada posisi medium, ini versi small. Kalau medium, di sini kita bagi menjadi 2. Ups, ada yang salah. Kita coba periksa. M4. Medium kita jadi 6. Kita simpan. Sekarang kita coba refresh. Nah, pada versi medium dia akan dibagi menjadi 2. 6 M6 12 bagi 6 itu 2. Ini tidak jalan menu ininya. Ada apakah gerangan? Oh, jalan. Oke, jadi grid seperti itu. Sebelumnya kita akan tambahkan sebuah judul di sini. Di sini akan saya akan menambahkan sebuah judul. Di sini saya akan tambahkan sebuah judul news arrival. Seperti kebesaran. Di sini saya ganti H4. Kita hapus beberapa saja, mempersingkat. Simpan, lalu kita coba refresh. Seperti ini. Jadi pembagian gridnya seperti ini. Cara mudahnya. Di sini bisa ditambahkan lagi. Oh ya, kita coba versi small. Dia akan seperti ini. Lalu bagaimana cara mengganti background dari card ini? Mudah saja. Di sini kita inspect elemen terlebih dahulu. Kita lihat nama kelasnya itu apa. Kita kalau sudah tahu nama kelasnya, pasti kita bisa rubah. Tenang aja.
Jadi nama kelasnya itu kita coba ya, persiap satu-satu. Apa tersedia sebuah background? Oh, ternyata nama kelasnya itu core. Di sini kita tambahkan saja. Pada div class card ini setelah depth kita tambahkan content card. Sepertinya tidak perlu karena di sini kita sudah membuat content header. Jadi dari content header langsung kita select ke card saja. Berarti di sini kita coba simpan, lalu kita refresh. Jadi seperti itu. Untuk teksnya kita bisa ganti warnanya. Jadi di content card itu tersedia sebuah, di sini ada title, card title, lalu ada di menu anchor. Coba di sini kita tambahkan. Kita ganti warnanya menjadi putih. Nah, seperti itu. Menunya kalau mau diganti juga bisa. Namun di sini keganti juga menjadi putih. Sekarang kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada card title juga. Bagaimana kalau kita ganti di sini tulisannya menjadi, oh, sebetulnya mengganti warna tidak perlu kita dari sini. Ada cara mudahnya. Ini kita hapus saja ya. Di sini sudah tersedia sebuah teks. Di sini bisa kita ganti dengan white text. Lalu ini kita hapus saja. Untuk konten satu bagian background putihnya, di sini kita ganti warna saja menjadi blue text. Lalu hrefnya ini kita tambahkan kelas. Kita ganti warna menjadi white text. PTN. Nah, jadi seperti itu. Kenapa ini tidak terganti? Karena saya hanya mengganti pada HTML-nya, jadi hanya beberapa. Kita bisa gantinya juga, menambahkannya dari HTML tersendiri. Ini menjadi biru. Ini morphed close ini adalah sebuah icon, namun tidak terload ya. Sini BT ini kita ganti saja. Sekarang kita coba ubah yang lainnya. Kita tambahkan kelas white text. Di sini kita tambahkan kelas menjadi blue text. Lalu kita coba cari lagi. Di sini kita ganti menjadi white text. Kita tambahkan kelas menjadi blue text. Oh, sorry, white text. Di sini baru kita tambahkan menjadi blue text. Dimana saya bisa menemukan sebuah aturan warna kelas-kelas tertentu? Oh, gampang mas. Di sini di CSS color. Nah, di sini sudah tersedia banyak loh mas. Tuh, ya kan? Bisa menggunakan kode. Jika mas menggunakan CSS, bisa nih di sini nih. Kita tambah kodenya. Namun jika HTML, cukup tambahkan ini saja, pink atau pink darken strip 3. Jadi pada part 2 ini kita sudah belajar banyak ya tentang membuat grid, merubah warna,
dan lain-lain. Nanti pada part selanjutnya kita akan belajar lagi tentang pembuatan footer atau yang lainnya. Nanti pokoknya tunggu saja, stay up my channel, oke? Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan tanya. Oke, sampai jumpa.